Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Arito Darmawan. Dan sekarang ada satu konsep hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman. Ini sore-sore gue lagi ngopi di salah satu coffee di Jakarta. Dan ada satu hal yang ingin saya bagikan ke teman-teman, yaitu adalah konsep ternyata di dalam dunia ini ada 3 macam fase hutang teman-teman. Ada 3 tipe hutang di dalam dunia ini. Jadi yang pertama adalah kita bagi berdasarkan kelasnya dulu ya teman-teman. Di dunia ini kita sangat erat dengan yang namanya hutang teman-teman. Kita bagi berdasarkan segmen dulu ya. Jadi ada yang namanya segmen kelas miskin, dan segmen menengah, dan segmen atas. Oke. Jadi kita bagi menjadi dua, bawah, tengah, dan atas. Oke. So jadi teman-teman, setelah dipelajari, setelah diketahui bahwa segmen orang kelas bawah, orang mindset miskin, lebih banyak berhutang untuk menutup hutang. Jadi seperti itu teman-teman. Orang miskin berhutang untuk menutup hutang. Itu sedangkan ada juga yang namanya kelas menengah, segmen menengah. Kelas menengah ini teman-teman, mereka berhutang untuk gaya hidup teman-teman, untuk gaya hidup. Jadi mereka berhutang untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk sesuatu hal yang bisa membuat diri mereka terlihat kaya, terlihat punya teman-teman, seperti itu. Ada juga namanya kelas segmen atas teman-teman. Kalau segmen atas ini dia berhutang untuk bisnis. Dia berhutang untuk menghasilkan uang kembali. Jadi hutangnya itu produktif. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman, di dalam ilmu keuangan ternyata ada 3 segmen kalangan yang mana orang-orang ini bisa berhutang, yaitu tadi segmen bawah dia berhutang untuk menutup hutang, dan segmen kelas menengah dia berhutang untuk gaya hidup, dan yang ketiga adalah kelas atas, yaitu dia berhutang untuk membuat uangnya itu produktif, menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Seperti itu teman-teman. So jadi setelah saya membaca buku Robert Kiyosaki, tahu gak teman-teman bahwa hutang juga ada tipenya teman-teman. Ada hutang baik dan hutang buruk. Nah, apa yang termasuk dalam hutang baik dan apa yang termasuk dalam hutang buruk? Hutang buruk adalah hutang yang harus kita bayar setiap bulannya. Artinya yang termasuk dalam hutang buruk adalah hutang kelas middle dan hutang kelas bawah. Itu udah pasti kita akan membayar hutang tersebut. Artinya jika kita ada di kalangan segmen bawah, kita berhutang untuk bayar hutang, artinya kan kita harus membayar hutang itu memakai uang kita sendiri. Berhutang untuk gaya hidup, yaitu beli rumah, beli mobil, itu kan kita bayar menggunakan hasil aktif income kita teman-teman. Aktif income kita bekerja, kita bayar untuk membayar cicilan mobil rumah, yang mana mobil rumah tidak menghasilkan uang kembali. Itu adalah hutang buruk. Dan ada ternyata yang namanya hutang baik teman-teman. Hutang baik ini ada di kalangan mindset atas teman-teman, mindset orang kaya. Hutang baik ini adalah hutang yang membayar dirinya sendiri. Sampai situ teman-teman sudah paham belum? Apa itu hutang baik? Hutang yang membayar dirinya sendiri. So jadi ada yang namanya kita berhutang, hutangnya kita belikan suatu aset, suatu instrumen aset yang menghasilkan uang kembali lebih besar daripada cicilannya, sehingga cicilannya bisa dibayar dari aset yang kita beli teman-teman, sehingga masih ada sisa, yaitu yang namanya profit. Wah, hebat banget ya, udah hutang, cicilannya dibayar sama asetnya, lalu kita dapat profitnya. Wah, mantep banget ya teman-teman. That's why mengapa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin, dari 2 faktor ini teman-teman, hutang baik dan hutang buruk. Ini yang menyebabkan orang miskin gak bisa kaya dan orang kaya semakin kaya. Karena teknik ini teman-teman, teknik yang gak semua orang tahu, bahwa ada yang namanya hutang baik dan hutang buruk. 90% orang menjalankan hutang buruk, yaitu dia bekerja melalui pasif aktif income, dia membayar hutangnya, dan lalu kejar-kejaran setiap bulan sampai bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Sehingga ada beberapa 10% lainnya yang mindsetnya orang kaya, dia pinter tuh teman-teman, dia berhutang untuk membeli aset, membeli bisnis yang mana bisnisnya bisa menghasilkan uang yang lebih besar daripada cicilannya, bahkan memberinya profit yang besar, sehingga hutangnya jadi malah happy teman-teman. So seperti itu teman-teman. Itu adalah sebuah perbedaan. Jika kita berhutang, kita harus tahu dulu teman-teman, ini adalah hutang baik atau hutang buruk, dan kita harus cek dulu hitung-hitungannya.
berapa cicilannya, dan kalau kita berhutang, kita bisa belikan aset, dan bisa gak sih aset ini memberi cashback tiap bulan, return, lebih besar daripada cicilannya. Konsep simpelnya seperti itu, tapi saya yakin 90% orang di dunia, di muka bumi ini susah untuk menjalankan dan membedakan mana hutang baik, mana hutang buruk. Dan kebanyakan orang menggunakan hutang buruk, hutang yang dibayar oleh active income-nya. So teman-teman, sekian aja pembahasan mengenai apa itu utang baik dan hutang buruk. Jangan sampai kita terperangkap di hutang buruk ya, dengan waktu yang sangat lama, dengan tenor sangat lama, dengan bunga yang besar. Kita sangat merugi lah jika kita masuk ke dalam kategori hutang buruk. Lebih baik kita mengkotret dulu mana yang hutang baik dan mana yang hutang buruk. Kita harus tahu dulu instrumen investasinya apa, instrumen bisnisnya apa yang harus kita beli jika kita ingin berhutang, dan pastikan cash flow-nya lebih tinggi daripada cicilannya. Oke? Itu adalah ilmu mengenai hutang baik dan hutang buruk, konsep simple sederhana yang mungkin teman-teman bisa terapkan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.